Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya mengaturkan pamit kalimat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Baik, pada siang hari ini, atas izin Bapak Kepala Sekolah, saya akan melakukan pembahasan terkait dengan modul 1.4 budaya positif dan kaitannya tentang peranan kita di sekolah mewujudkan tentang budaya positif. Lanjutkan, apakah makna budaya positif? Apa contoh di sini sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita? Ya, tapi di sini kita perlu menyamakan persepsi kita terkait budaya positif seperti apa yang sudah ada dan bagaimana nanti agar budaya positif ini berjalan dengan baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini saya garis bawahi, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik kita. Jadi sifatnya budaya positif ini harus kita lakukan pembiasaan terus sehingga membudaya di sekolah kita. Yang saya lanjutkan, perlu kita ketahui bersama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kali ini oleh Kemendikbud kita diharapkan sebagai agen perubahan di sekolah, yaitu bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, jadi anak-anak memiliki keunikannya. Kemudian pembiasaan budi pekerti, dan perubahannya adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuhnya dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani dan anak diibaratkan sebagai biji jagung. Jadi tugas kita bagaimana biji jagung ini bisa tumbuh dengan baik. Kemudian pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian pendidikan kita harus berpihak kepada anak agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol kita dalam menghadapi murid. Nah, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini muncul dari adanya peraturan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Ini contohnya, ya kita bisa lakukan dengan meminta anak-anak kita membuat ajaran seperti apa, keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian nanti kita bisa simpulkan. Contohnya di sini peraturan kelasnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai yang muncul keyakinannya yang dimaksud adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya berupa menghormati orang lain. Sampai juga contohnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Perlu kita cermati juga keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak, jangan terlalu banyak, dan bisa betul-betul dilakukan dan dilaksanakan oleh siswa kita. Bisa berhasil yaitu berdasarkan caranya dia saja. Kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya dua akan bersalah lebih lembut, menyatakan siswa apakah tidak kasihan sama ibu, tidak kasihan sama bapak, sudah berusaha. Kemudian guru juga harus bisa menjadi teman. Dimana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya ini ada teman rekan kita yang saya lihat seperti itu, dia bersama seperti teman, menyatakan dia seperti teman. Kemudian ada monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, yang diminta oleh kurikulum
kurikulum sekarang, yaitu tentang kurikulum Merdeka dan Kemendikbud, yaitu posisi kontrol kita yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Manajer di sini adalah posisi mentor di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusi itu muncul dari mereka sendiri. Dengan cara apa? Kita validasi dulu tindakan kesalahan mereka, kita ajak bicara siswa kita. Dan ketika mengajak siswa kita bicara, kita tidak boleh dalam keadaan berdiri, kita dudukkan dulu, tenangkan seperti itu. Inilah nanti kita dituntut ke depannya bagaimana kita kreatif dalam mendesain dan melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, bukan lagi sebagai teman, bukan lagi sebagai monitor atau pemantau. Demikian pemaparan materi saya tentang budaya positif di sekolah. Harapannya semoga kita bersama-sama bisa berkolaborasi membentuk budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan selamat siang. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Belajar bergerak berbagi untuk yang diperlukan saat PBB selain persiapan fisik, yang kedua adalah konsentrasi. Jangan kreatif dan belajar agar potensi tingkatkan prestasi. dari Pupuk, ya oleh Pak Agus.